Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari di Baghdad datang seorang ulama Syiah dari negeri jauh. Ia terkenal pandai bicara dan gemar berdebat. Dengan lantang ia berkata di pasar, "Siapa ulama Baghdad yang berani berdebat denganku? Aku ingin membuktikan bahwa keyakinanku lebih benar." Berita itu sampai ke istana. Raja Harun al-Rasyid tersenyum dan memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, hadapi dia. Tapi hati-hati, jangan sampai membuat keributan besar," pesan sang raja. Abu Nawas mengangguk. Dengan santai ia mendatangi tempat debat. Orang-orang sudah berkerumun. Ulama Syiah berkata, "Abu Nawas, siapakah yang lebih utama setelah Nabi? Bukankah Ali bin Abi Thalib? Bukankah seharusnya beliau jadi khalifah pertama?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Pertanyaan yang bagus sekali. Aku hanya mau tanya satu hal dulu sebelum menjawab." "Tanyakan," ujar sang ulama Syiah. Abu Nawas mengusap janggutnya dan berkata, "Jika memang benar Ali lebih utama dan sudah seharusnya jadi khalifah pertama, lalu mengapa beliau tidak menuntutnya saat itu? Mengapa beliau malah mendukung khalifah-khalifah sebelumnya? Apakah beliau takut? Atau beliau lebih sibuk menjaga persatuan umat?" Ulama Syiah terdiam sejenak. "Itu karena beliau sabar dan menahan diri." Abu Nawas tersenyum makin lebar. "Berarti yang marah-marah sekarang ini lebih hebat dari Ali dong. Sebab Ali sendiri sabar, tapi kalian ribut terus sampai sekarang." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Ulama Syiah mulai gusar. "Kau menghina kami." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tidak, aku hanya tanya. Kalau Ali sabar, mengapa kalian tidak meniru sabarnya? Mengapa kalian malah sibuk memaki yang sudah mati dan saling membenci yang masih hidup?" Kerumunan makin riuh tertawa. Bahkan para ulama Baghdad mengangguk-angguk. Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan tersenyum dan berkata pada pengawalnya, "Abu Nawas ini benar-benar pedang tajam tanpa sarung. Satu pertanyaan saja cukup membungkam satu kaum yang gemar gaduh." Abu Nawas menutup debat ini dengan kata-kata yang bijak. "Kalau memang cinta pada Sayyidina Ali, tirulah sabar dan lapang dadanya. Jangan cuma pandai mengangkat namanya, tapi kelakuan bertentangan dengan akhlaknya." Ulama Syiah akhirnya pamit dengan muka merah. Sementara Abu Nawas pulang sambil bersenandung. Yang sabar itu hebat, yang ribut itu penat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke negeri Mesir. Para ulama di sana merasa penasaran dan mengutus 10 orang ulama terbaik untuk menguji kepintaran Abu Nawas dalam sebuah debat ilmiah. Setibanya di istana, Raja Harun al-Rasyid, ke-10 ulama itu duduk melingkar dalam aula kerajaan, siap berdebat dengan Abu Nawas. Raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, hari ini kau harus menghadapi 10 ulama Mesir sekaligus. Apakah kau siap?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia melirik ke arah para ulama yang tampak serius dan penuh wibawa. Kemudian ia tersenyum dan berkata, "Wahai Baginda, bukankah ini tidak adil?" "Kenapa tidak adil?" tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, "Karena aku hanya sendirian, sementara mereka ada 10 orang." Para ulama pun tertawa kecil, mengira Abu Nawas takut berdebat. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi baiklah, aku punya solusi agar adil. Karena aku 1 orang dan kalian 10 orang, maka aku hanya perlu memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan kalian." Para ulama langsung bingung. "Bagaimana bisa 1 jawaban untuk 10 pertanyaan?" tanya salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum lebar. "Coba saja, silakan kalian bertanya bersama-sama. Nanti aku jawab sekaligus." Para ulama saling berpandangan. Mereka merasa tertantang dan akhirnya setuju. Lalu serempak mereka mengajukan 10 pertanyaan sekaligus dalam satu waktu. Apa hukum berpuasa tapi lupa sahur? Mana yang lebih utama, ilmu atau amal? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah manusia punya takdir atau kebebasan? Bagaimana hukum mencuri demi kelangsungan hidup? Apakah iblis bisa bertobat? Bagaimana tata cara sholat yang khusyuk? Apa makna sejati dari keikhlasan?
Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Bagaimana cara agar hati tetap tenang? Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan santai menjawab, "Aku tidak tahu." Ruangan langsung hening sejenak, lalu raja dan para hadirin langsung tertawa terpingkal-pingkal. Salah satu ulama pun berkata, "Abu Nawas, jawabanmu tidak adil. Kau harus menjawab dengan serius." Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, "Wahai para ulama yang mulia, kalian mengajukan 10 pertanyaan sekaligus. Aku hanya satu orang. Jadi, aku memberikan satu jawaban untuk 10 pertanyaan. Bukankah ini adil?" Para ulama saling pandang, lalu akhirnya mereka pun tertawa juga. Salah satu ulama berkata, "Sungguh, kau memang cerdik Abu Nawas. Kami mengakui kecerdasanmu." Akhirnya 10 ulama Mesir itu kembali ke negerinya dengan membawa satu pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kepintaran Abu Nawas. Kisah selanjutnya dikisahkan di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad yang ramai terdengar kabar bahwa seorang ahli sejarah Kristen yang terkenal dari negeri Romawi datang berkunjung ke istana Khalifah Harun al-Rasyid. Orang itu bernama Paulus Historicus, dikenal cerdas, ahli kitab, dan sering menang dalam debat di negeri asalnya. Sang khalifah yang senang mendengar perdebatan memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata khalifah sambil tersenyum licik, "aku ingin kau adu argumen dengan ahli sejarah ini. Konon dia mampu membuat ulama-ulama kita terdiam." Abu Nawas tersenyum santai. "Baik, tuanku. Tapi siapkan juga minuman segar, supaya lidahku tidak kering ketika menjawab pertanyaannya." Lalu berkumpullah orang-orang di halaman istana. Paulus mulai bicara dengan penuh percaya diri. "Hai Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu. Jika Muhammad adalah nabi terakhir, kenapa dalam sejarahku tak pernah kutemukan nubuat tentangnya di kitab-kitab terdahulu yang kau sebut Taurat dan Injil?" Abu Nawas tersenyum. Ia pura-pura berpikir keras sambil memegang janggutnya. "Wahai Paulus, aku kagum pada kepandaianmu dalam sejarah. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal sebelum menjawab?" "Tentu, silakan." "Sejarah yang kau tulis, apakah semuanya kau lihat dengan mata kepalamu sendiri?" Paulus menjawab, "Tentu tidak. Sejarah adalah catatan orang-orang terdahulu." "Jadi kau percaya pada cerita orang, bukan pada mata kepalamu sendiri?" Paulus mulai tersenyum kecut. Orang-orang mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau begitu, mari aku beri kau cerita sejarah yang juga aku terima dari orang-orang terpercaya. Muhammad disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Hanya saja banyak yang menyembunyikannya, seperti engkau menyembunyikan pertanyaan asliku." Paulus terkejut. "Apa pertanyaan aslimu?" "Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan harus lahir dari manusia, menangis ketika bayi, dan disusui ibunya? Bukankah seharusnya Tuhan menyusui dirinya sendiri, atau tidak perlu minum sama sekali?" Jawab Abu Nawas. Paulus tersentak. Ia terdiam, mukanya memerah. Kerumunan makin gaduh menahan tawa. Paulus berusaha menjawab, "Itu rahasia ketuhanan." Abu Nawas segera menimpali. Rupanya ahli sejarah tak tahu sejarah Tuhannya sendiri. "Kalau begitu aku beritahu, Muhammad adalah nabi yang disebut di kitabmu dengan sebutan Ahmad. Dan itu pun tertulis sebelum namanya dihapus orang-orang seperti engkau." Paulus terdiam semakin lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Wahai Abu Nawas, aku kalah. Aku tak pernah berpikir sejauh itu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kalau kalah, maka pilih. Kau terima kebenaran atau terus berdalih sampai matimu." Paulus menunduk. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah." Orang-orang bersorak gembira. Khalifah bangkit dan berkata, "Sungguh Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga berhasil menambah seorang saudara bagi kita semua." Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil berkata, "Kalau begitu, aku minta hadiah. Tambahkan kurma di dapur istana, biar sejarah hari ini terasa lebih manis." Dan semua tertawa riuh hingga suasana istana penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya
Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, "Kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami." Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal. "Cepat, panggil Abu Nawas, sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang." Tak lama, Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan." Maksudku untuk menjawab." Pendeta pertama langsung maju. "Wahai Abu Nawas, jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih?" Abu Nawas menjawab sambil makan, "Karena umat Islam itu kreatif. Kalau semua sama, nanti bosan, seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari." Pendeta kedua bertanya, "Kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya?" Abu Nawas menjawab santai, "Kau percaya otakmu ada kan?" "Tentu. Pernah lihat?" "Belum." "Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan." Pendeta ketiga mulai panik. "Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu." Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. "Ini kurma 3, tapi masuk 1 perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1, tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri." Penonton tertawa, Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga? Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, "Karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan." Suasana hening. Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, "Abu Nawas, kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati." Pendeta kedua ikut bicara, "Kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebodohan kami sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Ilmu itu seperti air. Yang sombong akan tenggelam, yang rendah hati akan mengapung." Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, "Ajarkan kami 2 kalimat itu." Abu Nawas pun membimbing mereka, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seisi istana menangis haru, dan beberapa juga sambil tertawa, karena Abu Nawas sempat menambahkan, "Dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis, silakan ikut baris di belakang." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari baginda Raja Harun al-Rasyid sedang bersantai di taman istana, sambil memandangi lukisan-lukisan indah koleksinya. Tiba-tiba ia mendapat ide iseng tapi serius, menguji Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil. Ia pun memanggil pengawal, "Cepat, panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya, aku ingin ia melukis wajah malaikat." Pengawal sampai tersedak mendengar titah tersebut, tapi tentu tak berani protes. Tak lama, Abu Nawas pun tiba. Baginda pun menyampaikan perintahnya dengan wajah datar. "Abu Nawas, engkau kutugaskan untuk membuat lukisan wajah malaikat. Jika berhasil, kau akan diberi hadiah besar. Jika gagal, ya kau tahu nasibmu." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Paduka, izinkan saya meminta waktu 3 hari. Setelah itu saya akan datang dengan lukisan yang menggetarkan hati." Baginda tersenyum senang. "Akhirnya, aku dapat mengalahkan Abu Nawas juga." 3 hari kemudian, semua orang sudah berkumpul di aula istana. Mereka penasaran, ingin melihat lukisan yang katanya menggambarkan wajah malaikat.
Abu Nawas datang membawa kanvas besar yang tertutup kain. "Paduka yang mulia," katanya lantang, "izinkan saya mempersembahkan wajah malaikat." Ia menarik kain penutupnya, dan kanvas itu kosong, putih polos, tak ada gambar apapun. Semua yang hadir terperangah. Beberapa mulai tertawa, beberapa lagi mencibir. Tapi Baginda justru memerah wajahnya karena marah. "Abu Nawas, kau menertawakanku. Kau bilang akan melukis wajah malaikat, tapi ini kosong." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Paduka, hamba memang tidak berani menggambarkan wajah malaikat, sebab para nabi pun tidak pernah menceritakan bentuk wajah malaikat secara lengkap. Bahkan malaikat sendiri, seperti Jibril, bisa berubah rupa, kadang seperti manusia, kadang bercahaya. Maka hamba memilih menggambarkan kesucian mereka dengan kanvas putih polos, tanda dari kesucian, keikhlasan, dan cahaya ilahi. Justru kalau hamba menggambarkan sembarangan, bukankah itu penghinaan terhadap ciptaan Allah?" Semua ruangan mendadak hening. Para ulama yang hadir mengangguk perlahan. Baginda yang tadinya marah tiba-tiba tertunduk. "Engkau benar, Abu Nawas. Lagi-lagi logika dan imanmu mengalahkan kecerdikanku sendiri." Sebelum pergi, Abu Nawas berkata dengan senyum, "Paduka, malaikat tak perlu dilukis. Yang perlu dilukis adalah sifat-sifat mereka di dalam hati kita. Jika kita jujur, adil, dan ikhlas, bukankah itu lukisan terbaik?" Baginda Raja terdiam, lalu memberikan hadiah besar dan berkata, "Abu Nawas, engkau memang bukan sekedar penyair, engkau guru kehidupan." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan tamu agung, seorang pendeta terkenal dari kerajaan Romawi. Namanya Pendeta Armando, pakai jubah putih, salib besar, dan alis yang tak pernah tersenyum. Ia sombong dan berkata kepada raja, "Aku ingin menantang siapapun di negeri ini dalam debat agama. Kalau kalah, mereka ikut agamaku. Tapi kalau aku kalah, aku akan mengakui kebenaran agama mereka." Raja langsung tersenyum. Wah, ini kerjaannya Abu Nawas. Hari pertama, kitab dan logika. Debat pun dimulai di halaman istana. Disaksikan banyak orang. Pendeta membawa 5 kitab besar. Abu Nawas cuma bawa 1 tasbih dan 2 kurma. Pendeta langsung menantang. "Tunjukkan dalil bahwa Islam itu benar." Abu Nawas menjawab, "Apa kau yakin? Sebelum aku jawab, kau akan menerima kebenaran itu?" "Kalau logikamu bisa mengalahkan kitab-kitabku, ya," kata pendeta. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Kalau logika bisa buat orang beriman, sapi pasti sudah jadi mu'alaf sejak zaman Nabi Musa." Penonton tertawa. Hari kedua, Trinitas atau tersesat. Pendeta mulai serius. Ia menjelaskan Trinitas dengan rumit. 1 Tuhan tapi 3 pribadi. Abu Nawas mencoret-coret tanah dengan tongkatnya, lalu bertanya, "Kalau kau punya 1 telur, isinya putih telur, kuning telur, dan cangkangnya, itu 3 atau 1? "Tentu 1, jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum, "Bagus, tapi Tuhan bukan telur." Penonton tertawa. Pendeta mulai kesal, tapi debat tetap dilanjutkan. Hari ketiga, semua sudah lelah. Pendeta sudah kehabisan dalil dan argumen, tapi tetap bertahan. Akhirnya, Abu Nawas berdiri, memandangi langit, lalu berbalik dan bertanya dengan tenang, "Wahai pendeta, kalau Tuhan itu mati disalib, siapa yang menjaga alam semesta saat itu?" Pendeta terdiam, matanya berkedip, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Penonton menunggu jawaban, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan tak mungkin lemah seperti makhluk." Pendeta duduk, menunduk, lalu menangis. Beberapa hari kemudian, Pendeta Armando meminta bertemu secara pribadi. Di ruang kecil, ia berkata, "Aku telah mencari kebenaran di banyak tempat, tapi pertanyaanmu membuka mataku. Kini aku tahu, Tuhan yang sejati tak mungkin mati." Lalu ia mengucap 2 kalimat syahadat, dengan air mata dan senyum yang lega. Abu Nawas pun pulang, rakyat menyambutnya dengan gembira. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu hari Abu Nawas diundang oleh raja untuk menghadiri sebuah diskusi terbuka antar agama di istana. Hadir juga seorang pendeta Kristen yang terkenal bijak dan jago debat dari negeri seberang. Raja berkata, "Aku ingin melihat debat antara Abu Nawas dan pendeta Paulus tentang ibadah. Tapi kalian tidak boleh saling menghina, cukup saling adu logika." Abu Nawas mengangguk tenang. Pendeta Paulus pun tersenyum percaya diri. "Baik," kata pendeta, "aku ingin tahu kenapa umat Islam saat sholat itu harus ruku, sujud, berdiri, duduk, sujud lagi, berdiri lagi. Apa Tuhan tidak paham kalau kalian sedang berdoa tanpa perlu olahraga?" Semua orang tertawa. Raja pun tersenyum sambil melirik Abu Nawas. Abu Nawas tenang, ia berdiri dan menjawab, "Pendeta Paulus, tahukah Anda bahwa setiap gerakan dalam sholat bukan hanya simbol, tapi juga bentuk totalitas tunduknya tubuh dan jiwa kepada Tuhan?" Pendeta tertawa kecil, "Tapi kenapa tidak cukup duduk diam atau angkat tangan saja?" Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, "Kalau Anda bertemu raja, apakah Anda akan menyapa dengan tangan di saku?" "Tentu tidak," jawab pendeta. "Kalau begitu, bagaimana Anda berdiri di hadapan raja?" "Aku akan beri tegak dan hormat. Dan jika diminta menunjukkan kerendahan hati, aku akan menunduk atau berlutut." Abu Nawas tersenyum. "Nah, saat kami sholat, kami sedang menghadap raja segala raja. Kami berdiri hormat, ruku sebagai simbol kerendahan hati, dan sujud sebagai bentuk kepasrahan total. Bahkan wajah kami menyentuh tanah. Adakah bentuk ketundukan yang lebih total daripada itu?" Pendeta Paulus terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Dan kami melakukannya bukan sekali, tapi 5 kali sehari. Karena Tuhan bukan sekedar raja, tapi sumber segala kehidupan." Pendeta makin kaget, wajahnya memerah. "Tapi kenapa harus ke arah Ka'bah?" Abu Nawas tersenyum lagi. "Karena umat Islam dari seluruh dunia sholat ke satu arah yang sama. Itu simbol kesatuan umat. Coba bayangkan, kalau kami bebas pilih arah, nanti ada yang sholat ke arah utara, selatan, barat, atas, bisa-bisa pas sholat berjamaah malah saling tabrakan." Seluruh ruangan tertawa. Pendeta terdiam lama, lalu berkata pelan, "Selama ini aku kira Islam itu agama yang kaku dan penuh gerakan tanpa makna. Tapi ternyata semua itu dalam dan menyentuh logika." Ia berdiri, menatap Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. "Ajarkan aku wudhu," katanya lirih. Semua terdiam. Raja berdiri dan berseru, "Hari ini kita tidak hanya melihat debat, tapi juga hidayah." Abu Nawas hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Kadang yang masuk akal masuk di hati." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baghdad kedatangan tamu dari negeri jauh, seorang biarawati yang terkenal cerdas dan sedikit sombong. Dengan jubah putih bersih dan alis terangkat, ia datang ke istana Raja Harun al-Rasyid sambil berkata, "Aku ingin menantang Abu Nawas. Aku ingin membuktikan bahwa logika kami lebih unggul." Abu Nawas yang sedang rebahan di pohon korma langsung diangkat ke istana. Begitu tiba, ia masih membawa bantal. "Abu Nawas," seru sang biarawati, "aku ingin bertanya, mengapa kau yakin agamamu yang benar? Apakah kau sudah bertemu Tuhan?" Abu Nawas bangun, menguap, lalu menjawab santai, "Belum, tapi Tuhan sudah pernah bertemu aku." "Apa?" Sang biarawati terbelalak. Abu Nawas tersenyum. "Buktinya, aku masih hidup. Siapa lagi yang ngasih nafas tiap detik selain Tuhan? Masa kau kira gratisan kayak wifi tetangga?" Penonton tertawa, biarawati cemberut. "Kalau begitu," kata si biarawati, "kenapa Tuhanmu membiarkan orang jahat berkuasa? Kenapa dunia tidak adil?" Abu Nawas menjawab cepat, "Kalau semua orang baik masuk surga, siapa yang ngisi penjara? Tapi agamamu menyuruh sholat 5 waktu, puasa, zakat, kenapa begitu repot? Agamaku lebih simpel." Abu Nawas tersenyum lebar, "Karena Tuhan kami sayang. Dia kasih 5 kali pertemuan sehari. Kalau kamu punya pacar, cuma diajak ketemu seminggu sekali, kau mau?" Penonton istana terpingkal. Raja Harun al-Rasyid menahan tawa sambil menyeruput teh. Biarawati mulai panik. "Tapi kenapa kalian sujud? Bukankah itu merendahkan diri?"
Abu Nawas berdiri dan berkata mantap. Kami tidak merendahkan diri. Kami sedang meninggikan Tuhan. Kalau kamu mengangkat tangan saat menyapa raja, masa saat menyapa Tuhan cuma duduk manis kayak nonton konser? Ruangan sunyi. Biarawati diam, matanya berkaca-kaca. Ia lalu berkata pelan, Abu Nawas, jawabanmu aneh, lucu tapi masuk akal. Abu Nawas tersenyum. Logika tanpa hati hanya jadi debat kusir. Tapi kalau kau gunakan hati, mungkin kau akan menemukan kebenaran. Tiba-tiba Biarawati berdiri. Suaranya lirih namun tegas. Ajarkan aku 2 kalimat itu. Abu Nawas pun mendekat, membimbingnya dengan lembut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana sunyi, bahkan angin pun seolah berhenti. Beberapa detik kemudian, raja berdiri dan bertepuk tangan. Abu Nawas, debat paling lucu, paling damai dan paling menyejukkan hati. Abu Nawas mengangguk, lalu duduk kembali di bawah pohon kurma sambil berkata, akhirnya debat ini berbuah manis, seperti kurma Ramadan tapi gratis. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang biarawati cerdas datang ke kota Baghdad. Ia terkenal sebagai wanita yang bijaksana dan pandai berdebat. Mendengar kabar tentang kecerdikan Abu Nawas, ia pun ingin menguji kepintarannya. Di hadapan Raja Harun al-Rasyid dan para cendekiawan istana, si biarawati bertanya, wahai Abu Nawas, menurutmu apakah orang Muslim dan orang Kristen bisa masuk surga bersama? Abu Nawas yang sedang menikmati secangkir teh langsung tersedak. Ia berpikir sejenak lalu tersenyum dan menjawab, tentu saja bisa. Pendengar langsung heboh. Beberapa ulama terkejut. Sementara biarawati itu pun tersenyum penasaran. Bagaimana bisa? Tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, asalkan masuknya tidak bersamaan. Hadirin pecah dalam tawa. Biarawati itu pun terkekeh. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah surga hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman sesuai keyakinannya? Abu Nawas mengangguk. Benar, tetapi apakah surga itu luas? Biarawati menjawab, tentu saja, surga itu tak terbatas. Abu Nawas tersenyum. Nah, kalau begitu tidak masalah. Surga itu luas. Kita masuk dari pintu masing-masing. Dan nanti kalau sudah di dalam, tinggal cari tempat nongkrong yang nyaman. Hadirin tertawa semakin keras. Raja Harun al-Rasyid sampai menepuk dahinya. Biarawati itu masih penasaran. Tapi bagaimana kalau ternyata hanya satu golongan yang berhak masuk surga? Abu Nawas berpikir sebentar lalu berkata, mudah saja. Kalau ternyata orang Kristen yang benar, berarti mereka akan masuk surga. Kalau orang Muslim yang benar, mereka yang masuk surga. Tapi kalau ternyata keduanya yang benar, ya ketemu lagi di sana. Yang penting kita semua tetap berbuat baik di dunia. Biarawati tersenyum lebar dan mengangguk. Aku suka cara berpikirmu Abu Nawas. Kau memang cerdas dan penuh humor. Raja pun tepuk tangan sambil berkata, pelajaran hari ini adalah berdebat boleh, tapi jangan sampai lupa bahagia. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abdul Qasim yang sedang beristirahat sejenak. Lalu ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah. Gumam Abdul Qasim dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abdul Qasim pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abdul Qasim duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abdul Qasim yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangku dengan begitu tajam? Ucap Abu Nawas. Begini tuan, saya perhatikan dari tadi,
Tuan tampak khusus saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah? Tanya Abdul Qasim. Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan. Jelas pria itu. Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya? Tanya Abdul Qasim. Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu. Jawab Abu Nawas. Abdul Qasim tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan. Namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang hilang. Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan? Tanya Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia menyuruh Abdul Qasim untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abdul Qasim untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abdul Qasim lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun. Jawab Abdul Qasim. Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat khusus saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa. Jelas Abdul Qasim. Abu Nawas kembali tersenyum, kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Qomti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abdul Qasim menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abdul Qasim menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abdul Qasim dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh keramaian, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah, seperti yang sekarang ini kamu alami, ucap pria cerdas itu kepada Abdul Qasim. Baiklah, Tuan, aku siap melakukan perjalanan ini, jawab Abdul Qasim. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya, terbentang padang pasir yang gersang dan panas. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abdul Qasim bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Temanku Abdul Qasim, untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita nanti melakukan sholat jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar, ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi kita bisa menggabungkan sholat duhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir, tanya Abdul Qasim keheranan. Kenapa engkau lebih memilih sholat jamak takdim ketimbang jamak takhir, wahai temanku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar tiba-tiba kita dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita belum sempat melaksanakan sholat duhur, jawab Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abdul Qasim, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban.
Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam. Tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita melaksanakan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah pasir-pasir ini, sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga bisa membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kupedi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat duhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya. Imbuh Abu Nawas. Baiklah Tuan, saya paham sekarang, ucap Abdul Qasim sambil menganggukkan kepalanya. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di masjid di desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendari unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abdul Qasim sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abdul Qasim pun bertanya pada salah satu rombongan. Mohon maaf Tuan, saya hendak bertanya. Kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat? Tanya Abdul Qasim. Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamaah takdim di desa kami. Jadi, kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asar. Jawab salah satu rombongan itu. Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar? Tanya Abdul Qasim penasaran. Oh, itu karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan? Jawab kepala rombongan. Abdul Qasim merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun masih ada yang ingin ia tanyakan. Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang? Tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum lalu menjawab. Jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zalim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsyah dan mungkar. Untuk apa kita sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah? Abdul Qasim semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Abu Nawas. Abdul Qasim sangat bersemangat dan sontak bertanya. Sebenarnya, tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsyah dan mungkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan? Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsyah adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsyah itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama. Jelas Abu Nawas.
Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsya? Tanya Abdul Qasim antusias. Contohnya saja perzinaan, meneguk minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsya tidak mudah dikenali oleh umat manusia. Abdul Qasim tertegun dan mengakukan kepala tanda paham. Sekarang, bandingkan dengan perbuatan mungkar. Mungkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu. Maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk. Jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua penggemar itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota Baghdad. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu Abu Nawas mengajak Abdul Qasim untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung, lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abdul Qasim yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abdul Qasim, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kamu sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abdul Qasim dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abdul Qasim. Tapi ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas panggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan mungkar," ucap Abdul Qasim meracau. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan. Karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan mungkar yang Tuhan pernah jelaskan?" ucap Abdul Qasim. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan mungkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka," ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abdul Qasim untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal mereka telah habis. Lalu mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini.
Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok kafilah di masjid itu. Dari baju mereka yang kemal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menampatkan unta mereka, kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abul Qasim untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu Nawas dan Abul Qasim sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala kafilah itu memberi mereka makanan. Awalnya Abu Nawas menolak, karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa kafilah itu. Tapi setelah kepala kafilah itu maksanya, akhirnya Abu Nawas menerima makanan itu. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata karena merasa terharu. Kenapa Tuhan memberikan makanan ini pada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh, tanya Abdul Qasim. Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya, jelas ketua kafilah. Bagaimana bisa? Tanya Abdul Qasim bingung. Ingatlah perkataanku, wahai saudaraku. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka ia akan menganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua kafilah. Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tidak datang, Tuhan akan mati kelaparan, ujar Abdul Qasim penasaran. Saya yakin sekali bahwa Allah di samping kita. Jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala kafilah sambil menepuk pundak Abdul Qasim. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami, pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Imbuh ketua kafilah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abdul Qasim menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abdul Qasim mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abdul Qasim. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya. Tapi Tuan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuan. Jelas Abdul Qasim yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan, dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abdul Qasim. Kemudian, ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu, ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, imbuh Abdul Qasim. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para kafilah membuat saya sadar
bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang, saya semakin yakin mengapa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abdul Qasim berterima kasih pada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan seluruh rakyat di alun-alun kerajaan. Di tengah lapangan dibuat sebuah api unggun yang besar menyala-nyala. Raja berkata, "Siapa yang berani berkata jujur di hadapanku akan diberi hadiah. Tapi kalau ketahuan bohong akan dilempar ke dalam api ini." Semua orang langsung ciut nyali. Siapa yang berani? Tiba-tiba muncullah Abu Nawas sambil santai bawa tongkat dan senyum-senyum. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "apa boleh hamba bicara?" Raja mengangguk, "Silakan, tapi ingat, kalau kau bohong, kau kubakar." Abu Nawas maju ke depan api lalu berkata lantang, "Wahai Baginda, api ini panas." Semua orang langsung melongo. "Loh, itu mah semua orang juga tahu." Raja berkata, "Itu mah bukan hal baru, apa istimewanya?" Abu Nawas melanjutkan, "Tapi walaupun api ini panas, kalau kebenaran harus disampaikan, hamba siap melompat ke dalamnya demi berkata benar." Semua orang terkejut. Wah, Abu Nawas nekat. Raja mulai penasaran. "Baiklah, kalau begitu coba katakan yang sebenarnya. Apakah aku ini raja tampan atau jelek?" Abu Nawas mengelus dagunya sebentar, lalu berkata, "Hamba akan jujur Baginda. Wajah Baginda tampan sekali di hati para penjilat. Tapi di hati orang jujur seperti hamba, hamba lebih tampan dari Baginda." Semua orang langsung menahan tawa. Raja terbelalak. "Kau berani-beraninya bilang begitu? Mau kau aku bakar?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Silakan Baginda. Kalau memang kebenaran harus ditegakkan walaupun di tengah bara api, hamba rela. Tapi ingat, kalau hamba sampai terbakar, itu artinya hamba bohong. Kalau hamba selamat, itu artinya hamba benar." Raja jadi bingung. Karena takut malu kalau Abu Nawas ternyata selamat, akhirnya Raja berkata, "Baiklah, baiklah. Karena kau berani berkata jujur dan tak takut api, aku beri hadiah seekor unta." Abu Nawas membungkuk. "Terima kasih Baginda, semoga onta ini anak semua." Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, seorang pendeta terkenal datang ke kota tempat tinggal Abu Nawas. Ia mendengar bahwa Abu Nawas bukannya cerdas, tetapi juga punya lidah yang tajam dan akal yang licin. Karena penasaran, ia menantang Abu Nawas untuk berdiskusi tentang perbedaan hari raya umat masing-masing. "Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas dalam perdebatan ini, aku akan terkenal di seluruh negeri," pikir si pendeta dengan penuh percaya diri. Mendengar kabar bahwa akan ada perdebatan antara Abu Nawas dan pendeta itu, warga berbondong-bondong datang ke pasar. Mereka tahu betapa lihainya Abu Nawas dalam beradu argumen. Bahkan kucing Abu Nawas saja pernah mengalahkan seorang hakim dalam sidang. Setelah banyak orang berkumpul, pendeta itu pun membuka perdebatan. "Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa hari raya agamamu selalu berubah-ubah tanggalnya setiap tahun, sedangkan hari raya kami tetap dan tidak pernah bergeser?" Orang-orang mengangguk-angguk, merasa bahwa pertanyaan pendeta itu cukup masuk akal. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu jawaban ajaibnya. Abu Nawas mengelus jenggotnya sejenak lalu tersenyum. "Wahai pendeta, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Apakah engkau memiliki kambing?" Pendeta itu terkejut, tidak menyangka akan ditanya soal kambing.
Tentu saja aku punya kambing di rumah. Bagus. Apakah kambingmu itu makan rumput? Ya, tentu saja, semua kambing makan rumput. Tetapi kalau kau beri dia roti, apakah dia mau memakannya? Pendeta itu mulai bingung, tetapi tetap menjawab, tentu saja, kalau lapar, kambing akan makan apa saja, termasuk roti. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, nah, itulah perbedaannya. Hari raya kami seperti kambing, yang bisa menyesuaikan diri dengan kalender bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti roti, yang selalu di tempat yang sama dan tidak berubah-ubah. Orang-orang yang menyaksikan perdebatan itu terdiam sejenak, lalu seketika meledak dalam tawa. Abu Nawas memang luar biasa, teriak seorang di tengah kerumunan. Pendeta itu hanya bisa menggaruk kepala. Ia ingin membantah, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menepuk daun si pendeta dan berkata, sebenarnya aku juga punya teori yang lain. Kau tahu kura-kura dan kelinci? Tentu saja. Hari raya kami seperti kura-kura, jalannya pelan tapi pasti, mengikuti perhitungan bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti kelinci, yang loncat-loncat di tempat yang sama, takut bergerak ke depan. Orang-orang kembali tertawa terbahak-bahak, bahkan seorang nenek sampai terbatuk-batuk saking geli mendengarnya. Pendeta itu tersenyum masam dan berkata, baiklah, aku mengakui kecerdasanmu Abu Nawas, tapi setidaknya hari raya kami lebih mudah diingat. Abu Nawas tertawa dan menjawab, benar, sama seperti tanggal jatuh tempo hutang, tetap di tanggal yang sama setiap tahun, tapi tetap saja banyak orang yang lupa. Sekali lagi pasar pun riuh dengan gelak tawa. Pendeta itu akhirnya menyerah, menyalami Abu Nawas, lalu pergi dengan kepala tertunduk. Sementara itu Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa puas telah memenangkan perdebatan dengan cara yang unik. Kisah selanjutnya. Kisahkan suatu hari di sebuah pasar yang ramai, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon sambil menikmati secangkir teh. Tiba-tiba datang seorang Nasrani ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Abu Nawas, katanya, aku dengar kamu ahli agama. Katanya di Al-Quran ada surat Al-Kafirun, yang katanya membiarkan orang kafir tetap kafir. Bukankah itu aneh? Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menaruh cangkir tehnya dan berkata, justru itu keadaan dari Allah. Allah tidak memaksa manusia. Kita diberi akal untuk memilih. Orang Nasrani itu mencibir. Kalau begitu, kenapa kalian tetap berdakwah? Bukankah lebih baik diam saja? Abu Nawas tertawa kecil. Dakwah itu bukan memaksa sahabatku. Dakwah itu seperti menawarkan makanan enak. Mau makan, silahkan. Tidak mau, ya tidak dipaksa. Orang Nasrani itu mulai mengangguk-angguk, merasa ada logikanya. Abu Nawas melanjutkan, surat Al-Kafirun itu berkata, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu tanda hormat. Tapi sebelum memilih, tentu harus tahu dulu mana makanan enak dan mana makanan basi. Orang-orang di pasar mulai berkerumun mendengar perdebatan tersebut. Orang Nasrani itu penasaran, kalau begitu, apa bukti bahwa Islam adalah makanan yang enak itu? Abu Nawas tersenyum nakal. Ia menunjuk teh di depannya. Coba, kamu minum tehku ini. Orang Nasrani itu ragu-ragu, tapi akhirnya menyeruput teh Abu Nawas juga. Wajahnya langsung cerah. Wah, enak sekali tehnya. Abu Nawas tertawa. Padahal tadi kamu belum tahu rasanya, tapi setelah mencoba, kamu baru tahu mana yang enak. Begitu juga dengan Islam. Selama hanya dilihat dari jauh, kelihatan pahit. Tapi setelah dicoba dengan hati, baru terasa manisnya. Orang Nasrani itu pun terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan, kalau begitu, ajari aku tentang Islam Abu Nawas. Seketika itu juga pasar riuh dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Abu Nawas tersenyum, lalu membimbingnya membaca syahadat. Hari itu bukan hanya pasar yang penuh tawa, tapi juga penuh dengan keberkahan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja Harun al-Rasyid ingin berlayar menenangkan pikiran. Ia membawa rombongan istana termasuk Abu Nawas. Namun di tengah pelayaran, kapal mereka bertemu dengan kapal asing. Ternyata kapal itu milik seorang pendeta Kristen dari Bizantium
yang terkenal suka berdebat soal agama. Pendeta pun menantang, siapa orang paling pintar dari Baghdad? Aku ingin menguji logika keimanannya. Raja langsung tunjuk orang nyantik satu ini. Silakan debat dengan Abu Nawas, tapi hati-hati, lidahnya lebih tajam dari kain layan. Di geladak kapal yang bergoyang, debat pun dimulai. Kau bilang Tuhan itu Esa, tapi kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Tanya sang pendeta. Abu Nawas menjawab dengan santai, karena manusia suka banyak pilihan. Tapi seperti laut ini, meski punya banyak ombak, hanya ada satu dasar. Pendeta nyengir, kalau agamamu benar, kenapa masih banyak umatnya yang miskin? Karena surga tak bisa dibeli dengan emas. Kalau bisa, yang kaya duluan masuk surga. Dan pendeta macam kau bikin tiketnya, jawab Abu Nawas tegas. Penonton tertawa, debat makin panas, ombak makin besar, dan kapal mulai miring. Kapten kapal panik, tolong, kapal miring ke kanan. Pendeta tiba-tiba berkata, berdoalah, tapi doamu Abu Nawas, aku mau lihat apakah dikabulkan. Abu Nawas berdiri di ujung geladak, mengangkat tangan ke langit lalu berteriak, ya Allah, jika agama kami yang benar, selamatkanlah kapal ini. Dan jika aku salah, biarkan aku yang tenggelam, bukan yang lain. Tiba-tiba awan terbelah, badai reda, ombak pun tenang seperti danau. Semua terdiam, kapten kapal jatuh berlutut menangis. Aku sudah 30 tahun jadi pelaut, baru kali ini laut nurut sama doa seseorang. Pendeta gemetar, aku ingin mengenal Tuhanmu lebih dalam. Setelah kembali ke darat, sang pendeta diam-diam datang ke masjid dan akhirnya memeluk agama Islam. Sementara itu, Abu Nawas berkata, kalau debat di darat sudah biasa, tapi menang debat sambil goyang ombak itu baru luar biasa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.